saat ini Paramadina sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan publik yang kita hadapi saat ini. Apalagi kita di tengah-tengah pemilihan capres ya, pemilihan calon presiden kita. Kurang kedengaran ya, Mas Pril ya. Baik. Jadi diskusi siang ini menjadi sangat penting sekali ya bagi kita karena ini terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan anggaran yang nantinya akan dipergunakan oleh pemerintah. Tadi Prof. Didi sudah memulai ya mandatory spending kita itu banyak sekali ya, mulai dari anggaran pendidikan 20%. Dulu sebelum ada amandemen Undang-Undang Kesehatan 5%, belum lagi transfer ke daerah yang nilainya sudah mencapai 800 triliun setiap tahun ya, dan ini sudah membuat ruang fiskal kita menjadi sangat terbatas ya. Apalagi di sisi lain pemerintah menggunakan eh, apa namanya pembiayaan ya, terutama yang bersumber dari hutang untuk menutup defisit APBN dan juga melakukan proyek-proyek pembangunan strategis nasional yang mungkin saja itu tidak prioritas ya. Hanya mungkin sekedar mengejar target atau sama seperti proyek-proyek mercusuar yang ingin ditinggalkan oleh pemerintahan hari ini. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunganya ini boleh kita katakan seperti besar pasak daripada tiang ya. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan di rumah tangga itu, gaji yang kita terima itu tidak sepadan dengan biaya yang kita keluarkan atau belanja yang kita keluarkan. Nah, terpaksa menutupnya ini lewat hutang ya, lewat pembiayaan. Next. Nah, ini ada beberapa data, mungkin data ini juga sudah sangat familiar ya, tapi tidak apa-apa ya. Ini menjadi bahan yang bisa kita diskusikan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam satu dekade terakhir atau 10 tahun terakhir, itu peningkatan utang kita cukup signifikan ya. Dulu awal mula pemerintahan Pak Jokowi diwariskan oleh Pak SBY itu utangnya itu sekitar 2.608 triliun ya, 2.608 triliun. Nah, di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi ya, ini mungkin sekitar 8 bulan lah ya, 9 bulan 8 bulan sebelum pemerintahan Pak Jokowi berakhir, posisi utang kita sudah mencapai angka tahun 2023 kemarin ya. Ini kita belum update yang awal Januari 2024. Ini sudah mencapai 8.041 triliun ya. Jadi naiknya 4 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Nah, bisa jadi diprediksi ini akan bisa membengkak ya. Bahkan kalau kita gabung dengan hutang BUMN ya, ini nilainya mungkin bisa saja sudah di atas sekitar 10.000. Nah, inilah yang diwariskan, salah satu hal yang diwariskan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini yang harus ditunaikan, yang harus ditanggung oleh pemerintahan baru ya, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi presidennya.